Puji syukur kita melanjutkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti webinar yang berjudul Modal HP dan Internet Cuan Maksimal dengan Shopee Affiliate. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Nani Triana yang akan bertugas sebagai Master of Ceremony. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Semoga webinar hari ini bukan hanya menambah ilmu, tetapi juga menjadi awal bagi teman-teman yang ingin memulai mendapatkan penghasilan dari dunia digital. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin kenalan dulu nih. Boleh ditulis di kolom chat ya, teman-teman itu berasal dari mana aja. Sekalian saya mau tanya, di sini siapa aja yang pernah check bareng di Shopee gara-gara lihat video TikTok ataupun lihat video di Instagram? Teman-teman boleh ya ditulis di kolom komentar terlebih dahulu. Oh, banyak juga ya, ada yang dari Pakuwon, Adi Mulyo, Banyumas juga ada tentunya ya. Banyak juga ternyata. Berarti hari ini kita akan belajar bagaimana caranya berpindah posisi. Jadi teman-teman tuh bukan lagi jadi orang yang check out, tetapi jadi orang yang mendapatkan komisi dari setiap check outan orang lain. Baik, agar acara berjalan dengan tertib, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Selanjutnya, penyampaian materi oleh narasumber pertama. Penyampaian materi oleh narasumber kedua. Selanjutnya, sesi diskusi dan tanya jawab. Dokumentasi. Yang terakhir, penutup. Semoga seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita akan memasuki acara inti. Agar sesi materi dapat berlangsung lebih interaktif, saya akan menyerahkan jalannya acara kepada moderator kita hari ini. Kepada Saudari Lutfi Rahmawati, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Saudari Nani Triana yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kembali, saya Lutfi Rahmawati yang akan memandu acara webinar pada hari ini. Semoga teman-teman masih semangat ya. Sebelum kita mulai, saya mau lihat dulu nih antusias teman-teman semuanya. Kalau suara saya terdengar jelas, coba ketik jelas ya. Mantap, berarti kita siap mulai ya. Baik teman-teman, tidak perlu menunggu lama lagi ya. Kita langsung masuk ke sesi pertama, yaitu narasumber pertama kita adalah Saudara Eki Ardiansyah. Tapi sebelum masuk ke materi, Kak Eki mana nih Kak Eki? Boleh on cam? Hadir Kak. Halo. Halo Kak Eki, apa kabar? Halo semuanya. Halo Kak Lutfi. Alhamdulillah Kak, saya mau sedikit bertanya nih sebelumnya. Sekarang ini kan Shopee Affiliate ramai banget nih ya dibahas. Kalau menurut Kak Eki, apa sih yang membuat affiliate peluangnya menarik terutama untuk mahasiswa? Ya, menurut saya yang bikin Shopee Affiliate menarik itu yang pertama, ya kita tahu sendiri bahwa Shopee itu top 1 aplikasi belanja di Indonesia yang pastinya peluang pasarnya tuh tinggi. Nah, kita kan sebagai mahasiswa biasanya butuh uang tambahan ataupun uang buat bayar kuliah dan lain-lain. Nah, itu bisa menjadi peluang di Shopee Affiliate ini untuk mencari uang tersebut. Seperti itu, Kak. Oke Kak, berarti masih banyak banget ya peluangnya masih terbuka lebar. Kalau begitu Iya. teman-teman siapkan catatannya ya. Karena materi pertama ini akan sangat membantu kita akan memahami dunia Shopee Affiliate dari awal. Baik, kepada Saudara Eki Ardiansyah, kami persilahkan. Ya, boleh di share screen untuk materinya. Sebentar. Nah. Oke ya,
sebelumnya selamat siang semuanya. Ya, kalian di sini pasti tahu ya apa itu Shopee. Nah, Shopee itu kan aplikasi belanja online yang sering kalian pakai sehari-hari. Kalau kalian biasanya belanja itu pasti kalian juga pakai Shopee, pakai TikTok Shop. Nah, tapi di sini kita bakal bahas tentang Shopee affiliate-nya. Nah, jadi di sini nggak perlu background kaya atau modal banyak. Di sini kalian cuma cukup yang pertama HP, yang kedua internet. Nah, di sini kalian bisa cuan maksimal dengan adanya Shopee affiliate ini. Ya, silakan next, Mbak. Next. Ya. Nah, jadi kita bakal mulai dari sini. Yang pertama, apa itu Shopee Affiliate? Shopee Affiliate merupakan sebuah program yang memungkinkan kita mendapatkan komisi dari mempromosikan suatu produk yang ada di Shopee. Nah, jadi kan Shopee itu kan banyak banget produknya, ada jutaan. Nah, kalian bisa pilih produknya mau apa yang kalian pasarin. Nah, untuk medianya bisa 3. Yang pertama Shopee Video, terus live streaming, sama share link. Nah, ini punya peluangnya masing-masing dan caranya masing-masing. Oke, next lagi. Nah, untuk modal dasarnya ini kalian nggak perlu modal besar, nggak perlu kaya, no rich background, just internet and ambition. Jadi di sini kalian cuman butuh HP, internet itu modal utamanya, dan kalau mau modal lainnya lagi itu kalian bisa beli tripod ya biar stabil HP-nya, dan pastinya produk yang ada di rumah kalian. Nah, jadi ini bener-bener nol modal. Kenapa saya bilang nol modal? Karena kalian HP sama internet pasti punya ya, karena kalian bisa ikut webinar ini. Nah, untuk tripod juga kalian bisa beli ya, nggak sampai 50.000 ada, yang 20.000 ada, yang 10.000 ada, dan pastinya produk kalian bisa pakai yang ada di rumah ya, bisa pakai barang apapun, itu bisa kalian jual, bisa kalian salesin, bisa kalian jualin. Next. Nah, untuk produknya dari mana aja? Untuk pertama, kalian bisa pakai produk apapun yang ada di rumah, bebas ya. Mau dari alat elektronik, mau skincare, yang cewek-cewek kan pasti pakai skincare juga. Nah, ini bisa jadi peluang besar ya, karena semuanya pasti itu pakai skincare ya. Mulai dari remaja sampai dewasa itu pasti pakai skincare. Nah, itu bisa menjadi peluang besar dari adanya Shopee Affiliate ini. Bisa kalian promosiin. Atau yang suka barang-barang perintilan di rumah, gantungan kunci, itu juga bisa dipromosiin. Atau kalian juga punya barang-barang kayak kipas angin, kayak home living gitu, kayak rak atau sendok, piring, mangkok gitu. Nah, kalian pasti kan punya, itu juga bisa di-affiliatein semuanya. Nah, untuk cara yang kedua, ini kalau kalian mau fokus ke salah satu niche, misalnya niche home living, niche skincare, atau niche fashion, kalian bisa beli produk sendiri yang tentunya ada di marketplace. Itu kalian bisa dipilih aja, nanti ada tutorialnya juga buat cara milih produknya. Kalian bisa pilih satu niche, kalian fokusin di situ tuh lebih bagus. Nah, yang ketiga, ini tahap lanjutan dari pakai produk apapun yang di rumah sama beli sendiri. Jadi kalian pertama bisa pakai produk apapun yang ada di rumah, kemudian step kedua, kalian setelah duitnya kumpul dengan produk apapun yang ada di rumah, kalian bisa beli sampel sendiri. Nah, setelah beli sampel sendiri, kalian bisa minta ke seller dengan cara chat dan menghubungi sellernya. Nah, untuk tutorial chatnya nanti ada di slide berikutnya. Next, Mbak, monggo. Nah, untuk yang ketiga tadi, cara ketiga tadi, ini ada contoh chat sellernya bagaimana. Nah, ini kalian bisa chat. Yang pertama, ya salam dulu, selamat siang Kak. Perkenalkan, nama saya Eki Ardiansyah, seorang konten kreator yang berminat membantu mempromosikan produk dari toko kakaknya melalui konten affiliate, dan saat ini telah mencapai GMV sekian. Nah, terus apabila ingin bekerja sama dengan saya, ya kakaknya boleh mengirimkan sampel ke saya. Jadi untuk struktur kalimatnya bisa di copy paste juga seperti ini. Yang penting tuh yang pertama salam, pastinya sebut nama, terus sebut kalian seorang apa, terus tunjukkan minat kalian, dan pastinya menunjukkan GMV biasanya. Soalnya kan itu kan tahap lanjutan dari tadi beli sendiri dan yang ada di rumah. Makanya harus nunjukin GMV, soalnya biasanya ditanyain dulu, disuruh screenshot perform, GMV-nya berapa begitu. Ada yang di atas 10, di atas 20, sampai di atas 50, di atas 200 juga ada.
Semakin tinggi GMV, semakin banyak sampel yang dikirim dan semakin mahal juga tentunya. Next. Nah, untuk cara mendaftar Shopee Affiliate-nya ini gampang banget ya. Yang pertama, kalian bisa masuk ke menu Shopee Affiliate di pojok kanan itu, di pojok kanan yang gambar orang, kalian pencet situ dulu, terus masuk ke menu Shopee Affiliate. Setelah itu kalian daftar, masukin username Shopee, Instagram, TikTok sama YouTube tuh opsi ya, cuman opsi aja, dan kalian bisa masukin kode ini, tapi enggak juga nggak apa-apa ya. Karena ini cuma dari kode dari Shopee-nya aja, buat kayak model squad atau kelompok gitu, tapi tanpa paksaan. Nah, yang ketiga ini kalian udah masuk ke dashboard utama Shopee Affiliate-nya. Ini kalau akun baru bikin tampilannya bakal seperti ini. Belum ada performnya, belum ada jumlah klik, dan belum ada jumlah pesanannya. Next. Ya, untuk berikutnya ada informasi penarikan uang. Nah, setelah kalian tadi daftar, pastinya kan ada bagaimana cara menarik uangnya ya. Nah, kalian di sini butuh verifikasi. Ada KTP, ada NPWP, dan ada nomor rekening. Nah, ini bisa ditautin ya, tautin ketiganya. KTP sama NPWP itu harus sama, dan tentunya rekening juga harus sama. Kalau enggak, dia bakal ditolak. Next. Nah, jadi gimana konsep dari Shopee Affiliate ini? Untuk konsepnya, ya, kita sebagai afiliator itu mempromosikan atau mencari sebuah produk yang ada di Shopee. Lalu kita promosikan melalui Shopee Video, live streaming, dan share link. Lalu pembeli akan memencet link dari kita, dan kemudian terjadi pembelian. Kemudian setelah pembelian itu sudah selesai, maka kita akan mendapatkan komisi. Next. Ya, bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk metode yang digunakan, ini bisa 3 metode untuk pembuatan Shopee Video. Yang pertama bisa menggunakan display goyang-goyang. Nah, display goyang-goyang ini yang cara paling mudah, cara paling efisien, cara paling simple kalau menurut saya pribadi. Karena kalian cuma butuh rekam ya, pegang pakai tangan kalian produknya, terus dikasih caption. Itu caranya seperti itu, mudah banget. Nah, yang kedua bisa tanpa wajah, tapi kalian tetap harus voice over atau pakai AI yang dicapcut buat ngejelasin produknya itu apa. Terus yang ketiga, ini yang paling efektif, bisa menggunakan wajah, dan tentunya ada voice overnya juga, ada penjelasannya. Nah, untuk masing-masing itu, untuk persentase video FYP, nah itu menurut saya di 70% itu ada video goyang-goyang, dan tanpa wajah dia naiknya lebih tinggi lagi di 90%, kemudian pakai wajah dan penjelasan itu bisa di 100% karena penjelasannya jelas dan singkat dan padat. Dan tentunya kepercayaan konsumen juga naik karena adanya wajah kalian ya. Next. Nah, untuk metode live-nya ya, jadi seperti biasa ada 3 ya. Ini saya kelompokin pribadi. Yang pertama itu pakai fake live, atau kalian bisa pakai monitor. Setelah itu monitornya kalian arahin ke HP. Nah, itu bisa pakai video orang lagi live ya, rekaman. Tapi ini nggak disarankan karena beresiko kena banned. Yang kedua juga ada satu produk banyak akun, atau satu host banyak akun tuh juga bisa. Tapi ini juga beresiko duplikasi. Nah, tapi kalau misalnya yang ketiga ini real life ya, real life. Dia pakai satu HP, satu host ya. Produknya juga bebas. Nah, untuk kalian mau pakai yang mana itu tergantung pribadi masing-masing ya. Kalau mau yang aman, pakai yang real life 100%. Tapi kalau mau pakai yang fake life sama yang satu host banyak akun atau satu produk banyak akun itu juga bisa, tapi resiko tanggung masing-masing. Oke, next. Tapi di sini saya nggak menyarankan ya pakai yang fake life sama yang satu host banyak akun. Next, silakan. Nah, untuk metode selling sosmed, ini untuk saat ini kalau kalian pakai selling sosmed tuh biasanya di paling gacor ya di sini. Soalnya dia medianya tuh nyebar banyak. Nah, bisa pakai saluran WhatsApp, kalian bisa bikin saluran sendiri. Untuk foto ini juga bisa ambil di Pinterest atau di lain-lain ya. Banyak di Pinterest juga ada. Kalian bisa bikin review atau OOTD gitu, seperti yang ada di saluran ini.
Atau kalian juga bisa pakai foto kalian sendiri buat direkomendasikan ke orang lain melalui saluran WhatsApp. Nah, yang kedua, saluran Instagram. Ini biasanya juga yang udah punya kolam ya. Itu seperti ya banyak lah kalian pasti kalau apa namanya ngefollow akun-akun kata-kata atau akun-akun berita atau akun galau set biasanya itu ada diselipin ya video gini, video Cina biasanya diselipin link. Nah, itu bisa pakai seperti itu juga. Atau kalian bisa juga bikin akun yang suka anime, bisa bikin akun fanbase juga. Nah, nanti kalian disitu tinggal kasih produk yang relate di situ. Biasanya kalau udah ramai nanti pasti bakal ada yang mencet. Nah, copywriting Facebook ini ya. Ini copywriting Facebook yang paling ini ya, yang paling gacor nih ya. Mama-mama sama bapak-bapak Facebook. Ini di sini kalian bisa pakai yang produk-produk sehari-hari ya, alat rumah tangga, home living atau sembako juga bisa, karena di sini biasanya tuh banyak promo yang nyebarnya itu dia itu kayak pakai copywriting. Jadi dongeng dulu, akhirnya dikasih link. Ini biasanya lebih ampuh ke para boomers ya, sama milenial. Beda sama Gen Z ya. Kalau Gen Z tuh nggak mau baca, males baca ya. Jadi lebih suka ke video. Nah, kalau yang copywriting Facebook ini bisa kalian terapin ya. Ya kalian bisa bikin cerita, storytelling, setelah itu dimasukin ke Facebook ya. Ya sebenarnya yang apa namanya yang bagus ini ketiga-tiganya bagus, tinggal kalian sesuaikan dengan kebutuhan dan keahlian masing-masing. Next, Mbak Lutfi. Oke, terima kasih banyak Kak Eki, luar biasa sekali materinya. Teman-teman tepuk tangan virtual dulu dong. Oke, terima kasih. Saya jadi sadar nih setelah mulai affiliate, nggak harus punya followers puluhan ribu. Kalau boleh saya simpulkan, yang paling penting adalah mau mulai belajar konsisten dan terus mencoba membuat konten. Ya Kak? Iya betul Kak. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak. Nah, teman-teman, kalau sudah kita belajar dasar-dasar Shopee Affiliate, sekarang kita akan masuk ke materi yang tidak kalah penting. Karena setelah tahu cara memulai, pasti akan munculkan pertanyaan bagaimana sih supaya kontennya menarik, produknya apa yang dipromosikan. Nah, semua itu akan kita bahas di sesi berikutnya. Baik, narasumber kedua kita adalah Saudara M. Amran Bahtiar. Halo Kak Amran. Halo Kak Amran. Halo, hai. Halo Mbak Lutfi. Oke Kak. Sebelum masuk materi, saya penasaran nih, menurut Kakak, kesalahan apa sih yang paling sering dilakukan pemula saat menjalankan Shopee Affiliate Kak? Baik, buat kesalahan yang sering banget dilakukan oleh afiliator pemula itu biasanya itu inkonsistensi yang Mbak Lutfi. Jadi awal doang semangatnya di minggu-minggu pertama, kayak 1 minggu atau 2 minggu pertama itu masih rajin upload setiap hari, tapi kalau udah masuk di 2 minggu selanjutnya itu udah mulai nggak konsisten. Misal kayak udah males, udah banyak kerjaan yang lain, jadi itu udah nggak dikerjain lagi. Terus juga itu pastinya bakalan berefek ke akunnya, jadi trafficnya itu jadi turun. Jadi yang awalnya udah mau menuju peak akun, peak traffic, jadi turun lagi. Jadi harus mulai lagi dari awal teman-teman. Jadi itu sih biasanya yang sering dilakuin kesalahan afiliator pemula Mbak Lutfi. Oke, wah berarti teman-teman harus menyimak baik-baik ya supaya tidak mengulangi kesalahan yang tadi Mas Amran sebutkan. Betul. Baik, kepada Saudara Amran Bahtiar kami persilahkan. Oke teman-teman, ini saya lihat muka-muka calon orang sukses ya. Jadi untuk kali ini saya bakalan kasih tips and trick dapetin set income yang lumayan, yang masih belum banyak diterapin sama orang-orang. Jadi biasanya orang-orang tuh nerapin tuh di TikTok teman-teman. Nah, ntar kita kasih tutorial caranya tuh di Shopee. Soalnya di Shopee itu masih jarang yang pakai. Jadi ini mumpung banget, masih jarang, bisa langsung dimanfaatin. Kesempatan gak datang 2 kali teman-teman. Kesempatan gak datang 2 kali, bisa langsung dimanfaatin nih. Jadi kalian beruntung banget udah gabung ke seminar kita, workshop kita hari ini.
kita bakalan kasih banyak tips and trick yang bakalan berguna banget buat kalian semua. Nah nih yang pertama nih, buat afiliator pemula sering banget bikin konten yang amburadul, salah. Jadi kita bakalan kasih tips and trick cara membuat konten yang baik. Nah jadi di sini saya bakalan memanfaatkan AI ya teman-teman, teknologi AI, karena kan saat ini AI penggunanya itu masif ya, masif banget. Jadi eman-eman banget ibaratnya kalau nggak dimanfaatin, nggak dipakai sama kalian. Nah buat kalian juga bisa langganan premium buat AI-nya teman-teman. Jadi buat langganan AI itu nggak, ya menurut saya itu worth it ya, nggak buang-buang duit asal dipakai buat hal yang bermanfaat. Contohnya itu buat afiliat kayak gini, buat afiliator seperti kalian, calon-calon afiliator sukses. Nah nih langsung aja ke tutorial atau saran buat konten. Yang pertama itu kalian bisa cari produk apa yang kalian ingin. Misal ini ada kipas portable, ini bisa produk yang lain juga yang sesuai sama personal branding kalian. Misal kalian personal brandingnya di fashion, kalian bisa screenshot produk fashion. Nah ini kalian bisa langsung screenshot aja produknya. Untuk selanjutnya itu kalian bisa langsung geser ke bawah ke deskripsi teman-teman, kalian bisa di screenshot juga, di screenshot. Nah ini nih untuk tip and trick selanjutnya itu seperti yang saya bilang sebelumnya. Jadi kalian harus menggunakan AI. Nggak harus sih, tapi saya anjurkan pakai AI karena kan penggunaan AI sebagai alat bantu kalian untuk meningkatkan penjualan afiliat kalian. Nah kalian tuh cukup minta buatin prompt dulu. Kalau kalian nggak bisa buat prompt, kalian bisa minta buatin prompt juga ke AI-nya teman-teman. Bisa ChatGPT, Gemini, Claude AI ataupun AI yang lainnya. Kalian bisa bikinin prompt misalnya tuh kayak gini, kalian masukin tadi screenshot produk yang udah di screenshot, itu ada screenshot produk dan deskripsinya masukin, lalu cantumin prompt yang kayak gini nih contohnya ya dari saya itu, buat saya skrip video review singkat, jangan ada kata-kata yang sulit, speknya ringkaskan saja, utamakan ke fungsi dan hook menarik. Fungsinya apa teman-teman? Nah fungsinya tuh karena kan sekarang tingkat fokus manusia itu menurun drastis ya. Jadi yang sebelumnya bisa lihat video berjam-jam, 30 menit ke atas, sekarang tuh gara-gara adanya TikTok ataupun video singkat yang lainnya, tingkat fokus orang-orang itu menurun teman-teman. Jadi untuk video itu kalian harus pancing hook di beberapa detik awal biar penonton itu betah menonton video kalian. Nah kalian tuh tinggal ringkasin aja, ditulis untuk skripnya, nanti bakalan masuk untuk skrip video yang bisa menarik penonton biar menonton video kalian terlebih dahulu. Jadi stepnya itu menonton video kalian terlebih dahulu teman-teman, ditonton dulu, ntar kalau udah tertarik, udah tercuci nih otaknya sama omongan kalian ya, teknik marketing yang udah dipelajarin selama sekolah, kuliah ataupun workshop sebelumnya. Nah nanti bakalan step selanjutnya orang-orang tuh bakalan beli produk kalian karena udah tertarik, udah ada trust juga sama omongan kalian sebelumnya. Next Mbak Lutfi. Nah selanjutnya itu ada di teknikal nih kakak teman-teman ya, untuk pembuatan kontennya itu di teknikal. Jadi kakaknya itu sebelumnya harus punya produknya terlebih dahulu ya. Kalian mau affiliate ya minimal ada produknya terlebih dahulu. Misalnya ada kipas portable, kita bisa bikin videonya terlebih dahulu, di tag itu bisa pakai 3 cara yang Mas Eki sebelumnya jelasin ya. Ada 3 cara yang video goyang-goyang, video tanpa muka, dan yang terakhir video dengan muka. Itu kalian bebas pakai yang mana. Kalau belum pede ya pakai yang video goyang-goyang dulu dan juga video tanpa muka. Tapi kalau kalian udah pede terus gaya komunikasi kalian udah baik, kalian bisa langsung ke yang trik yang cara ketiga yang pakai muka, karena kan hook yang ketiga trafficnya itu lebih baik, lebih bagus, jadi penjualan pastinya bakal lebih bagus juga. Nextnya teman-teman, ini kalian bisa langsung edit video menggunakan software editing apapun yang kalian kuasai, bisa lewat chat, bisa lewat Capcut, bisa lewat Motion ataupun yang lainnya, pokoknya yang kalian anggap mudah yang bisa membantu kalian. Nah saya saranin pakai Capcut aja ya teman-teman. Buat Capcut tuh soalnya buat premiumnya itu udah murah, terus fiturnya juga banyak banget. Ini di fiturnya ada fitur AI-nya juga, bisa minta buatin script, bisa
bantuan AI-nya tuh di sini banyak, filter itu semua ada, musik, TikTok lengkap ya, ada semua. Nah, nextnya udah diedit, udah sesuai kayak tren pasar, bisa langsung disimpan videonya aja. Kalian di sini nggak perlu punya device yang bagus-bagus dulu ya teman-teman, kecuali kalau emang udah proper ya bisa langsung upgrade aja. Tapi kalau masih adanya yang kayak gini yang belum proper ya dimanfaatin aja terlebih dahulu. Next, Mbak Lutfi. Nah, ini ada video tutorialnya ya. Ada video tutorial dari Mas Eki ya, afiliator sukses dari Banyumas. Bisa langsung ditonton aja. Nah, seperti itu ya teman-teman kurang lebihnya buat tutorial cara bikin video. Gimana, mudah banget kan? Kalian untuk sekarang itu bisa memanfaatkan teknologi AI yang udah masif, udah banyak, gratis lagi. Apalagi kalau bayar pasti fiturnya tambah banyak. Jadi saya pernah lihat tweet di aplikasi X, jadi kondisi ekonomi saat ini malah jadi potensi cuan buat anak muda saat ini. Jadi walaupun ekonomi Indonesia saat ini lagi cukup turun, tapi untuk potensinya itu juga masih banyak, malah buat kalian bisa manfaatin penggunaan affiliate produk teman-teman. Buat Shopee juga, affiliate Shopee juga masih langka ya, masih jarang yang pakai. Jadi potensinya itu masih bagus. Jadi dalam usaha itu siapa cepat itu yang bakalan menang. Siapa yang cepat beradopsi, mengadopsi itu pastinya bakalan menang dari kompetitor yang lainnya. Jadi jangan stuck di situ-situ aja. Ini berlaku nggak cuma di bisnis tapi di hidup juga ya, di kehidupan. Jadi kalian kalau udah ngerasa nyaman, cari kesulitan lagi teman-teman ya, tapi jangan cari kesulitan yang merugikan kalian. Cari kesulitan yang bisa mengupgrade diri kalian sendiri, diri kalian masing-masing dan orang lain pastinya. Jadi
eh, bersinarnya kalian bisa jadi jalan keluar bagi beberapa orang di sekitar Anda, teman-teman. Jadi kalian harus menginspirasi teman yang lainnya, orang lainnya, keluarga yang lainnya, semua apapun itu. Karena ada yang namanya pahala jariah, amal jariah. Jadi pahala itu bakalan dibawa sampai mati, sampai ke akhirat. Itu, teman-teman. Jadi di sini saya juga nggak cuma ngajarin affiliate ya, jadi saya juga kasih motivasi buat kalian biar kalian tuh bersemangat buat memajukan ekonomi Indonesia, teman-teman. Jadi ekonomi Indonesia ini ada di tangan kalian. Jadi ada kata-kata kapal pesiar itu emang bagus ditempatkan di dermaga, tapi kapal pesiar itu ada untuk menerjang ombak, membelah lautan. Jadi mas-mas mbak-mbak di sini gagah-gagah, ganteng-ganteng, itu kontribusi nyatanya itu bukan di situ, teman-teman ya, bukan untuk diri kalian. Jadi kalian tuh udah gagah-gagah, ganteng-ganteng itu untuk masyarakat Indonesia yang lainnya, untuk ekonomi, baik yang lain, baik ekonomi atau apapun lah, semuanya itu ada di tangan kalian. Kalian harus memajukan itu oleh Anda. Maaf ya teman-teman, sebentar untuk PPT-nya ada kendala, jadi belum bisa di-share link dulu. Jadi buat kalian nih yang mau tanya-tanya dulu boleh, tanya-tanya dulu boleh banget, tanya-tanya aja. Kolom komentar atau ketik atau apa boleh, atau mau langsung raise hand boleh juga. Jangan malu-malu pokoknya ya, biar kalian ikut sukses, teman-teman. Jadi afiliator sukses triliuner. Nah, oke nih, udah bener lagi ya buat PPT-nya. Mohon maaf banget buat kalian, ini tadi ada kendala sedikit, mohon maaf banget teman-teman. Karena kehidupan nggak luput dari masalah, semua nggak terhindar dari masalah, pasti ada masalah. Tinggal bagaimana kita cara menghadapinya. Nah, ini alhamdulillah, syukur, sujud syukur, baru sebentar udah bener lagi. Nah, sebelum next. Nah, oke nih, tadi saya belum jelasin yang ini ya. Untuk next cara pembuatan videonya. Mantap bosku tuh, mantap banget dong. Nah, ini cara posting video teman-teman nih. Ya, saya ajarin. Ini biasanya banyak affiliator pemula yang manajemennya itu masih acak-adul, amburadul. Jadi yang pertama itu favoritkan produk. Ini fungsinya apa? Jadi fungsinya itu buat memilah produk mana yang bakalan mau kalian affiliate-kan. Jadi kan biasanya kalian tuh satu akun itu buat semua ya. Jadi nanti kalian belajar manajemen lagi. Kalau awal-awal ya nggak apa-apa, nanti saya ajarin untuk awal. Jadi kalau kalian mau beli-beli ya dimasukin ke keranjang. Kalau mau diafiliatkan, dibuat video affiliate, kalian bisa difavoritkan biar nggak kecampur teman-teman, biar nggak bingung produk mana yang mau di-post, mana yang mau dibeli. Nah, nextnya itu kalian bisa masuk ke profil, kalian bisa langsung pencet posting video aja. Bisa langsung pencet posting video, lalu pilih video mana tadi yang udah diedit, yang udah sesuai preferensi, lalu dipilih dan selanjutnya. Next. Bentar teman-teman ya, bentar. Kalau mau tanya dulu boleh, tanya dulu aja. Saya minum dulu juga ya. Minum dulu. Nah, ini udah masuk. Oke, mohon maaf ya. Mohon maaf teman-teman, ada kendala teknis sebentar ya. Nah, nextnya ini ada nextnya ya, masih di cara posting video. Jadi itu tadi yang produk udah dimasukin ke daftar favorit. Kalian nanti sebelumnya klik profil teman-teman, nanti ada produk favorit, kalian klik di situ ada produk favorit yang udah kalian tambahkan.
lalu kalian klik tambah, lalu kalian masukkan caption dan hashtag. Nah, untuk caption dan hashtag kalian juga bisa manfaatkan penggunaan AI teman-teman ya. Kalian bisa manfaatkan penggunaan AI biar mempermudah pekerjaan kalian. Kalian nggak perlu mikir lagi, kalian tinggal tuliskan prompt. Kalau nggak bisa bikin prompt, kalian juga bisa bikinin prompt di AI-nya teman-teman, bikinin promptnya. Next, itu udah video udah terposting. Kalau udah langsung diklik posting aja. Nah, untuk tampilan video di profil itu kayak gini teman-teman ya. Ini ada di pojok kiri. Jadi di sebelah kanan, sorry saya buta arah. Ada di sebelah kanan ya. Itu video terposting, itu ada kisi-kisi videonya. Nanti kalian sering-sering upload, konsisten, jangan inkonsisten. Cuma di 1 minggu awal atau 2 minggu awal, jangan gitu teman-teman. Jadi mending kalian konsisten awal dulu, setiap hari upload. Nggak perlu banyak-banyak, sehari 1 atau 2, nggak usah 5 sampai 10, nggak usah. Sehari cukup 1 sampai 2 selama 30 hari, 2 bulan, 3 bulan, dan selanjutnya. Nanti kalau traffic akunnya itu udah naik, udah bagus, kalian sekali-kali libur nggak upload tuh nggak apa-apa, asal jangan keseringan. Kayak misal 2 hari nggak upload itu nggak apa-apa. Tapi untuk awal-awal, kayak misal 1 tahun awal atau beberapa bulan, setengah tahun awal, itu kalian tuh harus konsisten upload video setiap hari. Nggak perlu banyak-banyak, cukup 1 video aja. Next. Nah, ini nih yang tadi Mbak Lutfi tanyain, kesalahan afiliator pemula yang sering dilakukan. Nah, yang pertama itu kesalahan memilih produk teman-teman. Jadi kebanyakan afiliator pemula karena memanfaatkan produk yang pernah dibeli, jadi mereka itu beli produk sesuai yang mereka mau, bukan yang pasar mau. Jadi mereka tidak melakukan riset mendalam terhadap produk itu sendiri. Nah, buat kalian yang nggak tahu cara riset produk mana yang laku di pasaran, jadi nanti ada tutorialnya, ada caranya. Nanti kakaknya tinggal ke produk aja di afiliator, di dashboard afiliator. Nanti kakaknya tinggal klik produk, lalu cari produk itu yang secara umum ya, yang temanya umum. Misal kipas portable, nggak usah tulis mereknya teman-teman, cuma tulis nama produknya aja. Misal kipas portable, nanti di situ bakalan muncul produk terlaris dari nomor 1 sampai seterusnya, dari yang terlaris sampai yang lumayan laris, semuanya ada. Nanti disesuaikan aja sama tipe pasar kalian kakak teman-teman semua ya. Misal kalian mengincar pasar menengah ke atas, kalian ya sesuaiin sama harga-harganya. Terus kelas atas juga disesuaiin juga, kelas bawah disesuaiin juga. Terus yang kedua ini tidak konsisten, ini yang saya bilang tadi ya. Afiliator pemula itu terkendala di tidak konsisten. Inkonsistensi ini juga saya alami pada awal-awal saya melakukan affiliate, baik itu affiliate pada Shopee, TikTok ataupun yang lainnya. Ini saya terkendala pada inkonsistensi teman-teman. Jadi saya itu awal-awal itu masih rajin upload, sehari bisa upload 1, 2, 3, 4, 5 kali selama 1 minggu doang atau 2 minggu doang. Tapi selanjutnya itu udah males lagi teman-teman. Jadi kayak nggak ada target, apalagi kalau minggu-minggu awal itu belum ada pemasukan, itu saya tahu banget rasanya. Nah, buat kalian kalau ngerasain itu nggak apa-apa teman-teman, dilakuin aja dulu, bersusah-susah dulu, terus bersenang-senang kemudian. Nggak apa-apa di 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan awal itu kalian kesusahan, kalian nggak dapetin income, udah upload video banyak tapi nggak dapat income, ya nggak apa-apa. Itu semua afiliator sukses alami teman-teman ya, semua pasti ngalamin hal itu. Jadi kalian nggak usah khawatir, kalian tinggal konsisten. Siapa yang konsisten itu yang menang, yang bisa memanfaatkan potensi itu yang menang. Nah, yang ketiga itu kesalahan yang biasa dilakukan sama afiliator pemula itu tidak evaluasi data. Jadi buat kalian yang udah mulai rajin, udah mulai konsisten upload, kalian itu harus rajin-rajin cek GMV ataupun data-data yang lain teman-teman. Jadi kalian biar tahu produk apa yang laku di pasar, produk mana yang gak laku, biar kalian tuh bisa step up ke
produk yang selanjutnya. Misal nih, kalau produk dengan harga segini nggak laku, ya berarti nextnya tuh kalian nggak perlu affiliatein produk dengan harga segitu juga. Kalian bisa sesuaiin sama produk yang paling laris. Misal yang paling laris itu kelas menengah ke bawah, jadi kalian ya sesuaiin untuk akun itu, ambil produk-produk yang harganya affordable buat kaum kelas menengah ke bawah, supaya penjualan itu meningkat teman-teman, nggak stuck di situ-situ aja. Nah, next selanjutnya ada apa? Ada cek performa itu ya, produk mana yang laris. Ini yang tadi saya bilang bakalan ada tutorialnya, caranya supaya kalian gak salah produk yang buat affiliate. Nah, kalian tinggal masuk dashboard aja. Jadi ini ya, ini kelebihan Shopee dari kompetitor yang lain. Jadi untuk Shopee itu nggak perlu pakai aplikasi atau website lain untuk analisa produk mana yang paling laris di pasaran. Kalian cukup satu aplikasi aja, Shopee. Jadi kalian nggak perlu berat, untuk HP-nya itu nggak berat, nyimpan banyak aplikasi atau website. Kalian cukup satu aplikasi aja teman-teman. Sediain satu HP, terus sediain Shopee khusus buat Shopee ya, buat affiliate. Terus sediain memori yang cukup gede buat nyimpan banyak video. Soalnya nanti pasti kalau afiliator kerjanya ya bikin video, edit video, upload video itu. Nah, kalian tinggal masuk dashboard aja, terus klik pencarian produk, terus cari keyword produk. Ini kalian tinggal sesuaiin sama produk yang mau kalian afiliatkan teman-teman. Nah, misal nih ada kipas angin portable, kalian tinggal tulis kipas angin portable, bakalan muncul produk mana yang paling laris di pasaran. Nanti kalian sesuaiin sama pasar kalian, pasar menengah ke bawah atau menengah ke atas ataupun yang lainnya. Ini juga berlaku buat produk yang lain, misalnya fashion, kalian tinggal tulis aja. Misal kalian suka jaket gunung, kalian tinggal tulis jaket gunung aja. Terus tipenya yang apa, windbreaker, tulis jaket gunung windbreaker, nanti bakalan muncul. Jadi gitu teman-teman, ini nggak berlaku cuma buat kipas ya, semua produk ini kalian terapin aja. Terus kalian buat cek performa produknya, itu kalian tinggal langsung klik produknya teman-teman, langsung diklik produknya. Nanti di situ bakalan muncul bagaimana performa penjualan produk tersebut, apakah bagus, apakah biasa aja, atau malah buruk. Jadi nanti kalian sesuaiin, jangan sampai salah langkah. Kalian udah dapetin produknya, malah produknya itu kurang laku di pasaran, udah kalian upload banyak di profil, malah bikin traffic akun kalian itu menurun teman-teman. Traffic akun kalian malah menurun karena satu produk itu eman-eman banget, yang sebelumnya udah sampai peak, udah sampai titik paling atas performa toko, gara-gara satu produk yang kurang laku di pasaran, traffic akunnya itu malah menurun. Jadi penjualan itu yang bakalan berefek di penjualan, ya bakalan menurun. Next. Nah, nextnya itu ada strategi meningkatkan konversi. Biar ini jadi untuk konversi itu tingkat keberhasilan, ya, indikator keberhasilan dalam affiliate marketing yang menunjukkan seberapa banyak audiens melakukan pembelian setelah melihat konten audiens maupun viewers. Untuk meningkatkan tingkat konversi, seorang affiliate perlu menerapkan strategi yang mampu menarik perhatian, membangun kepercayaan, serta mendorong audiens mengambil keputusan untuk membeli produk. Nah, ini saya bakalan kasih tips and trick yang pastinya bakal berguna buat kalian semuanya, ya. Simak baik-baik, didengerin baik-baik, diterapkan juga buat kalian yang mau main affiliate teman-teman nih. Sorry ya. Nah, untuk pertama itu kalian bisa lakukan personal branding pada akun kalian. Walaupun kalian jualan di Shopee, kalian bisa personal branding di sosmed yang lain dulu teman-teman. Gak perlu di Shopee, bisa di sosmed yang lain. Shopee bukan sosmed sih, marketplace ya, maksud saya itu kalian bisa personal branding lewat sosmed, misal lewat Instagram, lewat TikTok ataupun yang lainnya. Gunanya apakah? Gunanya itu banyak banget ya. Misal saya jualan sepatu bola, terus bersaing sama Messi jualan sepatu bola.
kalian lebih percaya mana? Pasti lebih percaya Messi yang jualan sepatu bola kan daripada saya yang jualan sepatu bola. Karena apa? Karena branding itu tersendiri teman-teman ya. Branding saya bukan pemain bola tapi ya afiliator, bukan pemain bola. Pasti yang bakalan dipercaya sama teman-teman, iya sama teman-teman, sama calon customer itu ya yang pemain bola, yaitu ya Messi. Jadi kalian bisa lakukan personal branding. Misal kayak saya affiliate di bidang fashion, jadi saya di sosmed tuh sering banget upload foto maupun video milih Ronaldo ya. Kalau Ronaldo nggak percaya itu nggak bisa golin, mandul ya. Nah, jadi ya ini disclaimer. Udah ya, lanjut. Ya, saya itu bermain di fashion, di bidang fashion, jadi di sosmed kayak Instagram maupun TikTok. Saya itu sering banget upload foto maupun video yang pakai fashion terkini, terupdate. Supaya apa? Supaya branding saya itu kuat, teman-teman. Kuat di viewers. Jadi orang-orang tuh taunya saya itu ya sebagai penggiat fashion. Apa yang saya bilang pasti bakalan dipercaya sama audiens maupun viewers maupun followers. Jadi saya mau bilang A ya mereka percayanya A, saya mau bilang B ya percayanya B, saya mau bilang itu produk baik ya pasti mereka percaya itu produk baik. Kalau saya bilang produknya jelek ya pasti mereka percaya kalau produknya jelek. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi mulai sekarang kalau belum ada kepengen buat masuk ke affiliate ya minimal kalian personal branding dulu biar mempermudah jalan kalian ke depan. Ini personal branding gak cuma buat affiliate teman-teman, tapi buat yang lain. Misal kalau kalian ya pengennya kerja bukan bisnis, HR pasti lihatnya juga dari akun sosmed kalian. Ini orangnya kayak gimana sih di lingkungan sosial, gimana di lingkungan media sosial kan terlihat dari media sosialnya, terlihat dari Instagram, dari TikTok, dari Facebook dan media sosial yang lain. Nah, untuk tips untuk meningkatkan indikator keberhasilan itu yang kedua itu ada gunakan hook yang menarik. Ini sebelumnya udah saya singgung ya di awal. Jadi untuk tingkat fokus orang-orang manusia saat ini itu menurun. Jadi yang sebelumnya orang-orang tuh kalau lihat video lama tuh masih fokus, masih tonton, nggak di skip kayak YouTube sekarang kurang laku, kalah sama TikTok dan juga YouTube Short dan juga yang lain. Jadi kalian kalau mau bikin video affiliate terutama yang menggunakan muka sebagai pasar utama kalian tuh harus mengatur strategi supaya dalam 3 detik awal, karena dalam video TikTok maupun YouTube Short ataupun video Short lainnya itu tergantung pada 3 detik awal teman-teman, 3 detik sampai 4 detik awal. Kalau di 3 detik atau 4 detik awal video kalian itu tidak menarik, pasti video kalian bakalan di skip. Kalau udah di skip, bagaimana? Produknya nggak dibeli. Kan tadi saya udah bilang, step pertama supaya produk kalian dibeli, video kalian ditonton terlebih dahulu. Nah, biar video kalian ditonton, videonya terus harus menarik. Harus sesuai preferensi pasar saat ini. Jadi kalian bisa penggunaan AI juga untuk cara bikin hook yang menarik. Jadi saya saranin, ini trik simpel aja. Kalian bikin video 3 detik, terus ganti tempat teman-teman. Misal pertama muka di 3 detik awal, terus di 3 detik selanjutnya itu muka sama badan. Itu di 3 detik awal juga beda-beda omongannya ya. Biar orang-orang tuh terus kepo apa yang saya omongin sih, biar tertarik juga. Nah, yang selanjutnya itu ada tampilkan manfaat produk. Jadi jelaskan keunggulan dan bukti penggunaan produk. Jadi percuma saya masarin produk, tapi untuk keunggulannya itu nggak bisa saya jelasin, nggak bisa saya buktiin. Ini saya ada contoh teman saya yang udah sukses itu yang jualan baju fashion. Jadi itu tipenya dia review produk, dites GSM, terus untuk bahannya juga dites ini beneran pakai cotton 100% atau enggak. Ini bohongan pakai polyester apa enggak. Nah, dari situ audience atau viewers pastinya bakalan
percaya sama produknya teman-teman. Ini seperti apa sih? Ini produknya kayak A atau kayak B, itu terbukti dari sang afiliator itu yang tadi membuktikan lewat review produknya. Terus yang ketiga itu gunakan CTA yang jelas, bukan gelas ya. Jadi ajak audiens membeli melalui tautan afiliat yang udah kalian berikan. Jadi percuma banget kalau kalian udah bikin video bagus, hooknya menarik, dan juga yang lain pokoknya udah sempurna banget, tapi kalian lupa naruh tautan afiliatnya. Jadi orang cuma tahu produknya itu bagus, tapi belinya tuh nggak lewat kalian. Ya kalian nggak dapat komisi dari penjualan produknya dong. Kalau kayak gitu kalian ya percuma, kalian cuma mempromosiin produk orang aja, tapi nggak dapat komisi. Jadi kalian yang rugi. Next. Oke, terima kasih banyak Kak Amran. Luar biasa, hari ini kita banyak mendapatkan insight baru ya. Mulai dari mengenal peluang Shopee Affiliate sampai strategi agar konten kita lebih efektif. Semoga webinar ini teman-teman bukan hanya semangat, tetapi juga langsung praktik, karena ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang dipraktikkan. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Teman-teman jangan malu bertanya ya, karena saya yakin banyak peserta yang mungkin memiliki banyak pertanyaan. Silahkan yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau langsung ke kolom chat aja ya. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya nih sama Kak Amran dan Kak Eki. Ini pertanyaannya langsung dijawab atau mau dikumpulin terlebih dahulu? Ya, langsung dijawab boleh. Oke, berarti langsung dijawab ya Kak. Iya. Ya, yang mau bertanya silahkan. Silahkan teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand di kolom komentar, di kolom chat juga boleh. Oh, ini ada yang ingin bertanya Kak. Saya izin membacakan pertanyaannya Kak dari kajian saya bisa. Kalau kita pemula, apa yang harus kita fokuskan biar nggak kehilangan motivasi? Soalnya kan kadang kita merasa males udah buat bikin video tapi nggak ada yang take off Kak. Menurut Kakak sarannya bagaimana? Ya, yang jawab saya dulu atau Mas Amran dulu nih? Atau gimana? Ya, untuk pertanyaan dari Kak Jihan ya, kalau kita pemula, apa yang harus kita fokuskan supaya kita nggak kehilangan motivasi? Soalnya kadang kita ngerasa malas udah bikin video tapi nggak ada yang CO. Menurut kakak gimana sarannya? Menurut saya pribadi, untuk kasus kakaknya ini, ya kakak tetap fokus ke ini ya, fokus ke yang ada di sekarang aja, jangan fokus ke hasilnya, fokus ke prosesnya. Nah, kalau kakaknya sampai kehilangan motivasi, ini jangan sampai ya, kakaknya tetap aja terus yakin bahwasannya nanti suatu saat videonya tuh bakal gacor. Karena yang namanya Shopee itu dia mainnya kayak di kuantitas juga, semakin banyak video, maka semakin banyak kesempatannya untuk banyak di check out. Misal nih ya, dari saya pribadi sendiri tuh mungkin udah ada 5.000 video lebih atau bahkan di 7.000 lebih. Nah, jadi gimana biar gacor ya, kakak kumpulin aja, nabung video, anggaplah video itu investasi untuk masa depan. Jadi tabung aja terus videonya sampai 1.000, 2.000, 3.000. Nah, biasanya jebolnya itu di 2.000 video ke atas. Kalau udah 2.000 video ke atas tuh pasti penghasilannya di ratusan ribu ya. Dia bakal dihasilin di ratusan ribu. Kalau di atas 1.000 tuh dia biasanya di atas 50.000 itu udah sampai. Kalau 2.000 video juga kesempatannya lebih tinggi ya. Untuk pendapatannya juga pastinya bisa lebih tinggi. Bisa jutaan juga per hari, bisa 2 juta, 3 juta, itu juga tidak menutup kemungkinan ya. Kenapa saya bilang begini ya, karena saya sudah coba.
bisa di 2 juta sehari, bisa 1 juta sehari kalau lagi rush hour atau lagi event. Nah, jadi kakaknya jangan sampai kehilangan motivasi ya, karena pastinya Shopee Video ini adalah investasi jangka panjang, nggak bisa instan ya, nggak ada yang instan ya. Kalau ada yang ngajarin Shopee Affiliate instan itu biasanya tuh orang ini ya, orang agak-agak mungkin ya, seperti itu. Gimana dari Mas Amran buat tambahannya? Banget ya Mas Eki, nggak ada yang instan di dunia ini. Makanya kalau kehilangan motivasi, ini itu bisa ya video-video itu yang paling lebih susah dari kakaknya ya. Jangan lihat yang nggak kemampuan. Jadi kakaknya itu dari video yang berhumanis juga teman-teman. Jadi kalian biar kurangin coba ya, ada rasa yang lain yang biasanya lebih bagus dari saya, tapi semangatnya tuh melebihi saya. Jadi pasti dari situ kalau kalian punya akal pikiran, kalian tuh bakalan merasa malu kalau kalian tuh malas-malesan upload video. Itu sih kalau saran dari saya sih aja ya. Kalian mulai aja dulu. Yang penting upload. Seperti yang tadi Mas Eki bilang, kalau Shopee itu bukan cuma dilihat dari quantity tapi dari quantity juga. Jadi kalian ya kalau lagi sakit ya minimal ada lah gitu yang dibikin seadanya, atau kayak tadi Mas Eki bilang dia udah nabung video, jadi sehari itu udah bikin 10 sampai 20 video sama berarti 600 video udah jadi. Jadi kalau kakaknya lagi tampil lagi ada kejadian yang gak enak yang bisa jadi seperti itu ya dari saya. Next untuk pertanyaannya Mas Eki. Oke, baik, terima kasih Kak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Iya. Dari Kak Amuratin Gavarina. Bacakan pertanyaan. Kesalahan terbesar kakak pas mulai dan proses itu apa aja Kak? Apakah ada? Boleh silakan dijawab Kak. Ya, silakan dari saya dulu atau dari Mas Amran dulu? Silakan Mas Eki dulu aja. Oh iya, tadi apa kesalahan terbesar kakak pas mulai dan prosesnya itu apa aja Kak? Apakah ada? Untuk kesalahan terbesarnya adalah tidak memulai lebih awal, karena Shopee Affiliate itu kan dari tahun 2022. Nah, sesuai dengan teori permintaan penawaran ya, karena sekarang itu udah banyak penawarannya, otomatis yang check out juga dari link itu berkurang karena sudah semakin banyak. Nah, nanti untuk kedepannya mungkin lebih banyak lagi. Nah, untuk itu sekarang adalah saatnya buat kalian mulai nih ya. Jadi apa kesalahan terbesar saya adalah kesalahannya tidak mulai dari awal ya. Yang namanya jualan sales itu kan ada momen ya, asimetris, ada momen tertentu ya. Kalian juga bisa manfaatin momen-momen tertentu tersebut. Jadi sekaranglah momennya, dan kalau misalnya besok-besok maka momen itu bakal berkurang ya, kredibilitas dari hokinya atau dari usahanya itu, dan hasilnya juga pastinya berkurang karena sekarang kan lagi masih proses ya, proses digitalisasi, dan sekarang juga bisa pakai AI, dan tentunya kalian bisa mulai hari ini ya. Penyesalan terbesar saya itu aja. Dan tentunya ada juga tambahan dari alat ya. Kalau kalian punya sekarang alat seadanya, kalian pakai alat seadanya aja, nggak usah takut untuk mulai. Dan kalian untuk upgrade device bisa ngumpulin dari hasil konten di platform tersebut. Ya, tambahan Mas Amran, monggo dari saya itu. Ya, isi menambahkan seperti yang tadi Mas Eki sudah bilang, ini telah memulai. Nah, jadi buat kalian ini saya saranin untuk penggunaan AI, teman-teman, untuk bisa AI, kalian harus belajar AI dari sekarang. Ini untuk masa depan kita, tenaga manusia itu dapat dibutuhkan, karena itu bisa manfaatin penggunaan AI, belajar terus. Nah, ini menurut saya belajar dari kesalahan, dia memulai aja, dia semuanya bagaimana, jadi ya mulai lebih
lambat, tapi kalau bisa jalan dari mulai menambahkan itu ya. Oh, dari saya. Baik, terima kasih Kak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Kak Super Malaysia Syahriani. Izin tanya Kak, kalau kakaknya mulai dari nol lagi, apa yang bakal Kak lakuin sekarang Kak? Ya, buat Kak Siva, kalau mulai dari nol lagi apa yang bakal saya lakuin? Hal yang akan saya lakukan tentunya adalah belajar ya, tetap belajar, terus ilmu penasaran ya, karena orang yang pintar itu bakal kalah sama yang orang penasaran ya. Fortune favors the bold, dan pastinya keberuntungan datang ke orang yang berani gitu ya. Dunia tuh bukan dirubah oleh orang pintar, tetapi oleh orang bodoh yang rela melakukan apapun ya. Izin ya, ini saya lihat Mas Bahtiar jadi ketawa ya. Jadi makanya itu yang akan saya lakukan adalah saya bakal kerja terus ya, kerja terus nabung buat modal affiliate. Saya kerja sampai dengan bisa membiayai bisnis saya, dan bisnis saya bisa membiayai kebebasan saya seperti itu. Jadi pada intinya kalau mulai dari nol ya, saya bakal melakukan apapun supaya bisa sukses di affiliate ini. Nah, untuk langkah-langkahnya gimana? Tadi langkah-langkahnya sudah dijelasin sama saya dan Mas Amran ya di awal seperti itu. Ya. Ya, saya rasa udah cukup ya tadi. Kalian kalau dari awal belajar, fokus belajar. Kalau yang bilang belajar itu scam, itu bohong. Ya, belajar itu nggak scam. Ya, kalau itu jawab belajar scam apa enggak? Enggak ya? Ya. Nah, lihat. Belajar itu nggak cuma lewat sekolah, nggak cuma lewat bidang perguruan tinggi. Ya, bisa lewat workshop, pengalaman dari orang-orang terdekat, dari sosial media. Jadi kalau main sosial media itu jangan cuma nonton orang joget-joget, ya nggak masuk. Ya, cuma lihat ini joget-joget. Ya itu orang-orang yang joget. Ya banyak juga kalau step up ke jenjang yang lebih bagus. Sekarang kalian cuma bakalan stuck di tempat gitu ya. Jadi yang baru itu ya, belajar bisa di mana aja pokoknya. Jangan sombong, harus welcome sama siapapun, tiap orang. Biasanya untuk sekarang tuh saya sering ngedapetin orang-orang tuh kayak ngobrol sama bajunya tuh kayak DPL, kayak baju kaos oblong hitam, gak pernah ganti, penuh cat, penuh dapi, terus celana juga sama, sepatu juga sama, tapi dalam luar itu hitamnya bisa gini, bisa buat apa namanya, buat pergi rumah, buat gaji, buat beli Novaribon ya jujur lah, aman gitu kan. Kalau lihat orang kayak gembel ya, bajunya April, ini jangan namanya, siapa tahu itu income-nya 3 digit, 9 teman-teman ya. Itu, oke, kita aja. Banyak motivasi buat saya. Nah, motivasi apa sih, Ki? Motivasi. Iya. Silakan. Dimanapun kalian berada, kalian saya terus sahabat ya, sahabat terus jangan berapa sampai di depan, karena di depan akhir, karena ada yang main HP terus, udahlah apa. Karena kalau kita jelasin buktinya sama menghasilkan dari mana. Dan kayak yang ini, ayo main ke villa saya di Monaco. Oke, baik, terima kasih Kak. Lanjut pertanyaan berikutnya ya. Dari Kak Naura Hasnah Humaira. Bagaimana cara kakak mengatur waktu untuk mahasiswa? Soalnya kan sibuk ya Kak, bagaimana itu Kak? Nah, saya jawab.
jawab ya. Ini sebelumnya saya mau cerita dulu, cerita lucu teman-teman. Teman saya pernah diusir dari kelas karena dia lagi asik main video ambilian. Jadi terus sampai lupa waktu kesalahan sebenarnya kayak sengaja karena beberapa dia kurang punya keluarga, jadi mau gimana ya ceritanya tuh di kelas dealer jadi lupa di depan sampai main HP. Sebenarnya itu lagi kerja ya, tapi dikira main HP, dikira main game, akhirnya diusir. Nah lucunya lagi, jadi itu grup malah lempar-lempar ke temannya lagi teman-teman. Jadi sebenarnya itu bilang tambah lagi kalau si A lagi sama si B, aduh kelasnya konklusif, sih. Nah udah kerjanya sampai kelas ya bakalan. Ya Mas, itu namanya ini ya Mas, itu bisa jadi pembelajaran yang menarik ya, dan pastinya buat pengalaman. Itu gimana cara menangani Oh, masih ada sebenarnya itu dari Kak Monia. Gimana cara main affiliate tanpa beli cicilan ya? Beneran ya? Ya Mas Amran silahkan dijawab ya. ini pertanyaan udah dijawab oleh sama saya ini kerja dari sama jawab dari nama jawab bisa itu kerja yang kerjanya itu bekerja istilahnya buat istirahat. Jadi gak ada orang kaya tanpa kerja teman-teman ya, semua orang kaya itu kerja pintar, gak ada yang gak kerja. Kalau gak kerja itu pasti dapat warisan, walaupun pasti 5 tahun atau 10 tahun ke depan pasti bakal habis hartanya. Bisa dilihat lah buat orang kaya beneran sama orang kaya bohongan. Tadi udah dijawab ya, cuma saya 16 jam sehari kerjanya, gak boleh libur. Yang lain tanggal merah apa masih tanggal merah Lo di rumah lagi rumah liburan aduh mental health, aduh mental health saya, aduh kena, aduh ya. Ya caranya seperti yang di Mas Amran ya. itu awet tapi secara betul kalau gitu. Iya, gimana Mas? Kata-katanya Mas. Ini gimana cara main affiliate sampai beli McLaren ya? Itu gimana Mas? Intinya Mas, tutorin Mas. Ya, kerja 16 jam ya. Ya. Jadi untuk step awal ya, dari 0 sampai 100 kalian bisa kerja sama nyambi affiliate. Dari 100 ke 500 bisa bisnis ya, bisa bangun bisnis, hire orang, bikin sistem. 500 ke sana bisa disambil dengan investasi ya. Tapi ini hanya ini aja, apa namanya, roadmap, karena saya juga belum beli McLaren ya. Saya masih gembel sebelum beli McLaren ya. Jadi ya gue belum tahu jalannya, gue belum beli McLaren, tapi gue tahu gue bakal beli. Nah seperti itu ya, itu namanya mentalitas. Oke, next. Gimana Mbak, Mas? Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya-tanya. Baik, terima kasih Kak atas respon dari pertanyaannya. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah aktif bertanya, dan tentu saja terima kasih kepada kedua narasumber atas materi dan jawaban yang sangat bermanfaat. Semoga webinar hari ini memberikan manfaat dan menjadi langkah awal bagi teman-teman untuk mencoba kopi affiliate. Selanjutnya saya kembalikan acara kepada Mas Abdi Raymond. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudari Lancaran Melati yang telah menjalani webinar. Terima kasih juga kepada narasumber kita, saudara Eki Ardiansyah dan saudara Emma ya, atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti webinar dari awal hingga akhir dengan penuh semangat tentunya ya.
Oke, sebelum acara ditutup, mari kita lakukan sesi dokumentasi bersama ya. Jadi, mohon untuk teman-teman itu dapat berkenan menyalakan kameranya. Silakan teman-teman bisa on-cam ya. Nah. Oke, kita hitung bersama. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Nah. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang berkenan on kamera. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara hari ini telah selesai. Saya Nani Triana sebagai selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjalannya acara. Semoga webinar hari ini yang bermanfaat kalian bisa dapat ilmunya bagi teman kalian tentunya untuk berbisnis, menjalankan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.